Tapi kebanggaan itu hanya sementara. Saya ingat sekali waktu saya riding malam-malam, speed saya tinggi, Kak. Saya suka riding jam 10 malam waktu itu. Speed saya nggak karu-karuan deh. Tapi saya mampu dibalap sama rombongan Honda CB Cepek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Yazam. Kedua motor di belakang saya ini Kak ya, di samping kanan dan samping kiri, GL Pro dan Thunder 125 adalah motor yang pernah jaya di masanya. Jadi begini Kak, di tahun 90-an, ketika saya itu masih kecil ya, masih SD, saya melihat GL Pro itu kayak motor yang wow gitu loh. Meskipun selanjutnya ada Tiger, ada NSR, dan ada juga dari Suzuki dan Yamaha. Tapi saya melihat motor GL Pro itu seperti bersinar gitu. Nah, ketika di tahun 2000-an, 2005 ke atas, ketika permotoran di Indonesia mulai bertransformasi ya Kak ya, Suzuki mengeluarkan motor Thunder 125. Itu bener-bener deh. Bagi saya yang waktu itu masih ya pubertas kali ya, melihat Thunder 125 itu luar biasa. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah memiliki duit sendiri. Saya mampu untuk membeli secara mencicil. Nah, di sini kedua motor ini sudah mengalami kejayaannya, melampaui kejayaannya, melewati kejayaannya. Ketika saya menyadari di jalan-jalan, motor-motor seperti ini tidak berkeliaran, itu rasanya ada yang hilang. Tapi ternyata makin kesini Kak, di tahun 2023, kita sudah melalui masa kemarin itu virus pandemi itu ya Kak ya. Saya melihat di jalan-jalan motor-motor bebek seperti Honda Grand sampai Suzuki Bravo mulai muncul di jalan-jalan. Itu membuat hati menjadi bahagia. Motor-motor yang pernah berjaya di eranya keluar lagi. Nah, di tahun 2006 ke atas Kak, saya tuh sempat mampu saya tuh mampu untuk memiliki motor Ninja 250 karburator. Baru, warnanya hijau. Ya, karena saya dari remaja suka berdagang Kak, suka jualan. Jadi, ya kadang ada cara untuk membelinya, keuntungan untuk membelinya. Nah, saya membeli Ninja 250 cc karburator baru. Waktu itu Ninja itu harganya nggak sampai 50 juta Kak. Tapi kan waktu itu ekonomi tidak sebaik seperti sekarang. Jadi orang-orang euforianya luar biasa. Itu indenya sampai, aduh amit-amit deh Kak. Indenya panjang. Bahkan saya pernah mendapat cerita, ngobrol sama seseorang yang waktu saya sedang menservis motor itu di bengkel ya. Di bengkel Kawasaki. Dia bilang, saya ini belinya di Solo loh. Saya cari di Jakarta nggak dapet. Nah padahal saya kan tinggalnya di Jakarta Kak. Dia sampai inden ke Solo. Nah waktu itu saya membelinya, untung banget ada yang membantu untuk bisa mendapatkannya. Warnanya hijau. Tapi Kak, kalau sekarang ya, tahun 2023, ketika 2021 atau 2022, Ninja ZX25R, Ninja 4 tak ya, Ninja 4 silinder. Ninja 4 silinder dikeluarkan, euforia masyarakat itu begitu luar biasa, menjadi sebuah apa ya, kalau punya Ninja ZX25R itu berarti termasuk sultan gitu ya. Nah waktu zaman saya dulu, waktu saya masih pubertas ya, umur 20-an, Ninja 250 karburator itu adalah sultan. Itu zaman tahun 2006, 2000 kalau nggak salah Ninja itu pertama keluar 2007, 2008. Nah, saya beli waktu itu seingat saya tahun 2009 Kak. Saya membelinya, begitu bangganya saya
memiliki Ninja 250 cc karburator warna hijau, lime green kalau nggak salah warnanya. Tapi kebanggaan itu hanya sementara. Saya ingat sekali waktu saya riding malam-malam, speed saya tinggi, Kak. Saya suka riding jam 10 malam waktu itu. Speed saya nggak karu-karuan ya. Tapi saya mampu dibalap sama rombongan Honda CB cepek. Honda CB 100. Itu kebanggaannya hilang, Kak. Saya Uber nggak dapatnya ketika mereka sudah sampai tujuan. Saya geleng-geleng, Kak. Ini motor pasti sudah mengerikan di dalamnya. Nah, sejak itu saya cari itu di majalah-majalah otomotif, Motor Plus tentang CB100. Waktu zaman dulu itu akses internet nggak seperti sekarang. Meskipun saya sudah punya akses internet, Kak, tahun 2010, 2009, 2010 memakai parabola ya, Kak ya. Gitu saya sudah punya akses internet. Cuman kan sumbernya jarang banget, nggak seperti sekarang. Karena internet pun juga harus ada resource-nya. Nah, source-nya itu nggak ada ini. Nah, makin ke sini, kok ya CB100 semakin mengerikan. Bahkan kemarin saya sudah cerita ya, Kak ya, saya naik GL Pro ini. Lagi-lagi saya dicalip sama Honda CB100. Tapi dianya mengklakson saya, tin, langsung menyalip. Saya kejar, nggak dapet. Akhirnya itu membuat saya menjadi kepikiran untuk memiliki Honda CB100. Nah, di sini nih, Kak. Di sini nih yang membuat saya agak sedikit down, karena bagaimanapun juga ya, Kak ya, merestorasi sebuah motor, memodifikasi sebuah motor, itu dananya unlimited, tergantung dari banyak maunya si pemilik. Nah, di sini kan pemiliknya saya merestorasi sendiri, dan saya alhamdulillah saya mau untuk belajar hingga saya bisa melukis sendiri apa motor yang ingin saya bangun. Jadi, Kak, kalau motor saya taruh di bengkel, nanti bengkelnya yang pinter, bukan saya. Makanya biar saya pinter, saya juga belajar, saya bangun sendiri motor ini. Nah, kendalanya budget. Mau nggak mau ya, karena saya juga pria berkeluarga, saya harus bisa mengatur keuangan. Nah, Thunder 125 ini menurut saya suspensinya enak banget untuk direstorasi. Melihat beberapa tutorial di YouTube. Cuman saya ada sesuatu yang membuat saya tuh kadang males megang baut mur dan kawan-kawannya jika baut dan mur itu stuck, Kak, macet, nggak bisa dibuka, dan ini terjadi pada Thunder 125. Dulu sebelum saya menjalani proyek restorasi ini, saya sempat berpikir untuk mengganti suspensi depannya dengan Kayaba Zeto. Suspensi depannya dengan Kayaba Zeto, asnya 33, punyanya Vision. Ya, bahkan saya pernah membuat polling, velgnya kita ganti aja sekalian dengan velg jari-jari. Tapi saya berpikir gini, ketika saya disalib dengan CB cepek, CB100, kenapa saya nggak buat CB100 ya? Saya ingin naruh semua idealisme saya di CB100 tersebut. Kalau di sini back to original. Ini juga back to original lagi kan. Kalau Honda CB100 misalnya saya bahannya pakai Honda Mega Pro, Primus gitu, sudah berubah bentuk, ya udah. Lukis bagus-bagus di dalamnya. Nah, sini saya jadi berpikir untuk menghemat budget. Nah, ketika menghadapi suspensinya rusak, nggak bisa dicabut bautnya, saya jadi down, Kak. Wah, apakah saya nggak diizinkan untuk membuat Honda CB100 ya? Jadi bukan merestorasi lagi, bukan mengglowingkan lagi, tapi kita memodifikasi motor.
Itu yang membuat saya down. Ada sudah 2 minggu, 3 minggu saya cuma ngeliatin motor ini aja, Thunder 125. Saya harus rasional untuk mengatur budgetnya supaya impian saya untuk memodifikasi motor GL100 bisa tercapai. Nah, bayangan saya di GL100 ini ya, saya memakai bahan dengan Megapro Primus. Jadi sebetulnya Megapro Primus itu 11-12 dengan GL Pro sih kalau saya lihat, saya amati ya. Saya tentunya akan mencari motor yang sudah electric starter. Karena setahu saya Megapro Primus itu ada yang belum electric starter. Dan Megapro Primus itu tidak ada penunjukan indikator gear. Jadi ketika motornya sudah dikonvert menjadi GL100, ya tentu saja suspensi belakang saya pengen yang shock tabung, suspensi depan saya pengen kayak Bazetto, segitiga saya pengen yang dari yang bagus itu Kak. Lampunya mungkin lampu LED semua, dan speedometernya saya pengen pakai speedometer Poso Kak. MS01 kalau nggak salah. Jadi di MS01 itu ada kelebihan, dia tidak perlu masuk ke mesin ya, dia bisa membaca gear dari motor tersebut tanpa ada sensor sama sekali. Saya penasaran dengan teknologi tersebut. Nah, tapi kayaknya makin jauh deh itu ekspektasi saya untuk dapat mencicil GL100, mencicil CB100. Ada CB100, ada GL100, saya juga punya memori dengan GL100, tapi kalau CB100 saya belum punya. Saya pernah dulu digonjang dengan GL100 hampir tiap hari. Nah, kalau CB100 ini saya nggak punya memori karena tahun 80-an ya. 80-an saya belum nongol itu, mungkin masih jadi sperma kali saya. Nah, itu Kak, makanya saya down sekali. Wah, saya targetnya di bulan September ini saya sudah bisa mencicil kayak Bazetto segitiga depan untuk dapat membuat Honda untuk dapat membuat CB100 tersebut. Tapi kayaknya masih jauh arang daripada api. Saya mau nggak mau ya, saya harus benar-benar fokus ke motor ini. Kasihan Kak, jika memang keadaannya sampai seperti ini, harus kita benarkan dulu. Nah, saya membuat YouTube ini adalah sebuah proses Kak. Saya nggak mau cuman menunjukkan motor ini dipasang ini, dipasang ini, dipasang ini. Saya nggak akan mereview seperti itu. Saya bukan review. Saya nggak mau mereview motor seperti itu. Kecuali motor-motor baru. Karena motor-motor baru nggak perlu direstorasi Kak. Saya hanya ingin menunjukkan prosesnya. Seperti sekarang, saya mengalami down. Saya mengalami rasa kecewa, saya mengalami nggak mood. Prosesnya bagaimana menyatukan benda-benda itu supaya bisa jadi bagus. Proses merestorasi rangka, gagal ya bongkar lagi. Saya mengalami kebodohan, saya mengalami kesuksesan, saya mengalami kegagalan. Jadi kalau menurut saya, salah, ulangi. Gagal, coba lagi. Menyerah ya sudah, berhenti sampai di situ. Nah, sekarang saya mengalami rasa kecewa. Semoga minggu depan saya bisa bangkit kembali. Problemnya sih sebetulnya duit sih Kak. Problemnya memang duit. Coba kalau dicoba aja, nggak mungkin saya akan kecewa seperti ini. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.